Oke, coba kameranya dinyalakan dulu. Ya, sudah, Ale. Abi? Kameranya? Ya, oke. Sudah semua ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Sudah siap? Posisi ini, berdoa yang baik. Oke, are you ready, friends? Oke, sebentar, Abi. Yes. Ya, oke, are you ready? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God. Thank you, God. For the beautiful morning. We want to study religion. Bless us, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Miss Oni, ini ya, ulang kembali ya, yang kita pelajari minggu lalu. Ada seorang anak kecil. Masih ingat, friends, siapa namanya? Ada seorang anak kecil yang hidupnya miskin. Kemudian dia menulis surat. Menulis surat kepada Tuhan. Siapa namanya? Namanya siapa ya anak kecil yang menulis surat untuk Tuhan? Namanya siapa? Ada yang masih ingat? Namanya? Masih ingat? Ale atau Abi? Namanya siapa ya yang anak kecil itu yang menulis surat kemudian diikatkan pada balon terus dilepaskan ke udara? Beppo, namanya Beppo ya. Beppo itu dari keluarga yang miskin ya. Tapi orang tuanya selalu mendidiknya untuk hidup taat, untuk setia ya, tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya kalau dia berdoa pasti nanti Tuhan akan mengabulkan doa-doanya ya. Nah, akhirnya surat itu diikat pada balon, dilepaskan ke udara, dan ditemukan oleh seorang bapak yang kaya ya. Nah, kemudian bapak itu ingin mewujudkan keinginan Beppo ya. Kemudian dia mengirimkan paket berisi pakaian ya, seperti yang diinginkan Beppo. Nah, seperti itulah kita juga harus meneladani sikap Beppo ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, nah kita datang kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan. Karena ingat pesan Yesus mintalah ketika kamu ingin menginginkan sesuatu ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, itulah pesan Yesus. Jadi kita ini harus berdoa kepada Tuhan ketika ingin menginginkan sesuatu ya. Nanti pasti Tuhan kabulkan. Oke, nah kita lanjut sekarang materi yang hari ini halaman 48. Sudah? Halaman 48. 48. Nah, topiknya hari ini tentang tempat tinggalku ya. Oke. Ale dan Abi, apakah tahu alamat rumah kalian masing-masing? Tahu alamat rumahnya di mana? Abi, alamat rumahnya di mana, Abi? Tahu nggak?
alamat rumahnya Abi? Kalau Miss Wani alamatnya di Tulip Garden Residence di Jogonalan ya, jauh. Jalan mau ke Jogja ya. Kalau Abi rumahnya di mana? Kalau nggak tahu alamatnya daerahnya dekat apa gitu, tahu nggak? Dekat terminal. Dekat terminal. Oke, kalau Ale? Ale tahu alamat rumahnya Ale? Enggak. Dekat apa? Dekat apa? Di rumahnya Ale dekat apa? Dekat apa? Dekat Speakers ya? Dekat Speakers ya? Oke, berarti daerah sini ya, dekat Speakers. Nah, rumah adalah tempat di mana kita tinggal ya. Setiap kita pergi, bepergian, nanti kita pasti pulang ke rumah ya. Nah, rumah adalah tempat untuk apa? Selain untuk tinggal ya, rumah itu tempat untuk berkumpul bersama keluarga ya, berlindung dari panas dan hujan ya. Kalau panas atau hujan kita pasti masuk ke rumah ya. Kemudian rumah juga tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, ya kan? Kemudian tempat untuk beristirahat. Kalau kalian capek, lelah, pasti pulang ke rumah, istirahat, tidur di kamar ya. Nah, selain itu rumah juga tempat untuk belajar dan juga bermain. Nah, selama pandemi ini kita harus masih apa? Tetap stay at home ya, masih harus di rumah. Jadi belajarnya di rumah, bermainnya juga di dalam rumah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini setiap orang juga punya alamat rumah ya. Nah, punya rumah pasti ada alamatnya. Nah, tujuannya supaya ketika ada teman yang ingin bermain atau apa mengunjungi rumah kalian tahu, oh, alamatnya Abi di dekat terminal, alamatnya Ale di dekat Speak First, ya. Nah, itulah gunanya alamat. Nah, setiap rumah yang kita miliki, rumahnya Abi, rumahnya Ale, rumahnya Miss Wani, itu adalah karunia dari Tuhan ya. Mau rumahnya besar, mau rumahnya kecil ya, harus tetap kita syukuri ya. Miss Wani rumahnya kecil ya, tapi Miss Wani tetap bersyukur ya. Kan tidak semua orang punya rumah loh, friends. Pernah lihat gelandangan yang di jalan? Pernah lihat gelandangan yang hidupnya di jalan? Nah, itu mereka tidak punya rumah ya. Mereka hanya tinggal di apa depan toko ya. Kadang ada ketika Miss Wani pernah ke Jakarta dulu, ada gelandangan pengemis yang tinggalnya di kolong jembatan ya, di bawah jembatan karena mereka tidak punya rumah. Nah, kita yang sudah punya rumah ini harus bersyukur ya, karena tidak semua orang punya rumah ya. Nah, kita harus mensyukuri karunia Tuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar satu orang tokoh, friends. Coba halaman 48. Siapa tokoh yang kita pelajari hari ini? Halaman 48. Tokohnya siapa, friends? Halaman 48. Abraham. Nah, Abraham, Bapak Abraham. Atau bisa disebut juga Abram. Ya. Nah, ketika Bapak Abram berusia 99 tahun, sudah tua sekali ya. 99 tahun itu sudah tua renta ya, kakek-kakek. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan berfirman kepadanya seperti ini. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham bahwa dia akan beranak cucu ya. Jadi nanti keturunannya akan sangat banyak. Nah, lalu sujudlah Abram. Nah, setelah Tuhan berfirman tadi, Bapak Abraham langsung bersujud ya, menyembah. Nah, kemudian Allah berfirman kembali kepadanya. Nah, ini dari pihak
Anakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Nah, dulu awalnya namanya Abram ya. Nah, setelah Tuhan berfirman bahwa Bapak Abram akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Nah, namanya diubah menjadi Abraham. Ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya. Nah, ini aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, ya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Nah, ini kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Nah, ini Bapak Abraham diberikan tanah ya, namanya tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan nih, kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan menganugerahkan tanah Kanaan menjadi milik Abraham ya. Nah, di situ nanti Abraham akan beranak pinak ya. Jadi nanti keturunannya makin banyak. Allah memberikan Abraham tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka. Ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Coba kita kerjakan latihan soalnya yang bawah itu halaman 49. Coba nomor 1. Coba Ale dulu, Ale. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Yuk, Ale. Allah menampakkan diri kepada Abraham dan saat itu dia berusia 9 tahun. Berapa usianya tadi Ale? 99 tahun. Oke. 99 tahun. Oke, lanjut nomor 2, Abi. Setelah lama pergi jauh, kita pasti pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oke, Ale lagi nomor 3. Kebersihan lingkungan masyarakat. Setelah lama pergi jauh. Nomor 3, Ale. Ale nomor 3. Kebersihan masyarakat merupakan warga masyarakat. Warga masyarakat. 4. Oleh karena kasih karunia-Nya, keturunan Abraham menjadi. Nah, seperti yang difirmankan Tuhan tadi, nanti Abraham akan menjadi keturunannya, kan banyak tuh keturunannya, menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Ale, nomor 5. Allah akan mengadakan perjanjian antara dirinya dan kaum keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Oke, nomor 1, Romawi 2, Abi. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga. Oke. C. Oke, Ale, nomor 2. Orang tua dari ayah, ibu. Kakek, nenek. Betul, kakek, nenek. Kakek, nenek. Oke, nomor 3. Dengan sesama anggota keluarga. Dengan sesama anggota keluarga.
Saling mengasihi. Saling mengasihi. Yang A. 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit. Bila ada anggota keluarga yang sakit. B. Bersyukur. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, coba. Ada salah satu anggota keluarga yang sakit, pasti kita merasa apa? Kalau ada yang sakit, ada yang tahu, Abi? Kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit, yang lain apa? Semua susah, ya kan? Kalau mama sakit, semuanya juga ikut susah, ya. Papa susah, kita susah, ya. Semua susah. B. Oke, lanjut. Ale, nomor 5. Telah menerima karunia Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Oke, lanjut. Romawi 3, nomor 1. Abi? Rumah yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Oke, nomor 2. Ale. Merawat rumah merupakan wujud rasa syukur pada Allah. Allah boleh, Tuhan juga boleh ya. Jadi kita merawat rumah itu merupakan wujud kita atau wujud syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah. Oke, nomor 3, Abi. Allah menetapkan Abraham sebagai tadi apa? Allah menetapkan Abraham sebagai titik-titik segala bangsa. Oke? Ada yang tahu? Oke. Bapa, ya. Bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa. Segala bangsa. Bapa segala bangsa. Udah? Oke, nomor 4 ya. Ale. Tanah yang diberikan kepada Abraham bernama. Tadi apa nama tanahnya yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Tanah apa ya tadi ya? Masih ingat tanah apa? Betul sekali, Kanaan. Tanah Kanaan. Kanaan. Oke, nomor 5, Ale. Tulislah halaman rumahmu secara lengkap. Nomor 5. Nomor 5 yang Romawi 3 tadi. Tempat kita
Berlindung dari panas dan hujan yaitu rumah. Tempat kita berlindung dari panas dan hujan yaitu rumah. Betul. Rumah. Ya. Rumah. Rumah. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Nanti yang Romawi 4 untuk tugas di rumah ya. Nanti bisa dikumpulkan ke Miss Foni. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, tetap semangat ya, friends. Oke, thank you, friends. Goodbye. God bless you. Bye. Goodbye, Abi. Goodbye, Alex. Ya, oke.